ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية صدق الله العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعدني محبتك ومعرفتك Hadratul Qurama wal Fudhala, para alim, para ulama, para kiai sepuh bini sepuh yang saya cadong-cadong doa ilmu manfaatnya. Tidak ketinggalan pula para jamaah Masjid Al-Amin Cibarusah, juga santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Amin yang saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Nikmat-nikmat tersebutlah yang menghantarkan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya nikmat iman, tanpa adanya nikmat ihsan wal ihsan, niscaya belum tentu kita dapat melaksanakan perintah Allah yang mulia berupa melaksanakan sholat maghrib dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya nabi. Beliaulah satu-satunya utusan Allah yang berjanji akan memberikan syafaatul uzma kepada umat-umatnya. Umat yang seperti apa yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya bukan umat yang bangkang. Tentunya bukan umat yang ingkar. Tentunya bukan umat yang sombong. Tentunya umat yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, durhaka kepada kedua orang tua. Tentunya bukan akhlak anak-anak yang tak punya akhlak. Orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya umat-umat yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian kita malam ini dimulai, terlebih dahulu marilah kita membaca suratul Fatihah dan disambung dengan membaca sholawat. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah dan lantunan sholawat, segala apa yang kita hajatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita yang mulia yang kita cita-citakan oleh Allah Subhanahu wa taala ijabahkan. Amin Allahumma amin. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين صلوا على النبي محمد مولاي يصلي وسلم دائما أبدا Mustafa
wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada malam hari ini fi fadilatis salat ma'al jamaah. Fadilah atau keutamaan daripada salat berjamaah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 277. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Al-ayah sadaqallahul adzim. Nyawa teu artina. Makan ngajinya yang lama. Jangan sering pulang. Ya. Ngajinya yang lama, nanti tahu artinya innalladzina satemene wong akeh mau amanu kang padha iman sapa alladzi. Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam surat ini, di dalam ayat ini, yang pertama ada huruf inna. Inna ini adalah huruf taukid. Apa itu taukid? Taukid itu menguatkan. Sungguh artinya tidak remeh-remeh ayat ini. Bukan mainan, bukan candaan. Ini benar-benar Allah mengatakan sungguh. Kalau sungguh berarti sudah mantap. Tidak bisa diragukan lagi dengan firman Allah. Siapa yang meragukan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, kafaro, maka dia kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini, innal ladzina amanu, sesungguhnya atau sungguh orang-orang yang beriman. Setelah beriman, wa amilus shalihat, melaksanakan berbagai macam amal orang beriman kepada Allah, akan tetapi tidak mau beramal soleh. Namanya orang beriman apa tidak? Kalau orang yang beriman pasti melaksanakan amal soleh. Orang yang melaksanakan amal soleh pasti beriman. Itu dua-duanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Pati-pati orang beriman pasti melaksanakan amal soleh. Pati-pati orang melaksanakan amal soleh
berarti orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampean ngaku beriman, kok enggak ngelakoni sholat, enggak ngelakoni zakat, enggak ngelakonin puasa Ramadan, bohong imannya bohong. Tandanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu merealisasikan keimanannya dengan melaksanakan berbagai macam amal soleh. Kata Allah, innalladzina amanu wa amilus shalihat, sungguh orang-orang yang beriman dan mau melaksanakan amal soleh, wa aqamus sholah, dan mau mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mampu melaksanakan sholat yang 5, mampu menjaga sholat yang 5, mampu merawat sholat yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Seterusnya Allah berfirman, wa atawuz zakat, dan mampu mengeluarkan zakat, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Jadi orang yang medit, mampu melaksanakan tunaikan zakat. Orang yang seperti ini, kata Allah, orang yang beriman terus merealisasikan keimanan dengan melaksanakan berbagai macam amal soleh, mampu melaksanakan sholat yang 5, dan mampu tunaikan zakat. Apa kata Allah? Lahum ajruhum inda rabbihim. Nih janji Allah, akan diberi pahala yang agung baginya orang yang beriman, yang merealisasikan keimanan dengan melaksanakan amal soleh, tunaikan atau tegakkan sholat, tunaikan zakat. Orang yang mampu melaksanakan hal tersebut akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang mengatakan? Siapa yang berfirman? Allah sendirilah yang mengatakan, orang yang beriman, beramal soleh, tegakkan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Santri subuh kesiangan, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Santri subuh kesiangan, Masya Allah, dari kecil kesiangan. Nah, kalau dari kecil sudah kesiangan, nanti kalau dewasa sudah males. Ciri-ciri anak yang rajin, yang cerdas, itu anak yang suka bangun subuh, tidak kesiangan. Tio, lelet Tio. Wa aqamus shalah, dirikan tunaikan zakat. Ketika sudah mampu melaksanakan seperti itu, perintah Allah dilaksanakan, Allah tidak bohong. Innallaha la yakhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar pada janjinya. Ketika Allah berjanji,
pasti akan tunaikan. Lain sama dengan janjinya Tio. Ya Pak, besok saya hafalin pelajarannya. Bohong. Ya Pak, besok pelajarannya tajwid, saya hafalan. Ketika maju hafalan enggak hafal. Bohong. Beda sama Allah mah. Allah kalau janji pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh pada diri Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar pada janjinya. Ketika Allah janji siapa yang beriman, siapa yang melaksanakan amal soleh, siapa yang tegakkan dirikan sholat, siapa tunaikan zakat, aku akan beri pahala yang sangat agung, dan dirinya wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Pada diri manusia yang beriman, yang melaksanakan amal soleh, yang tegakkan sholat, yang merawat sholatnya, yang menjaga sholatnya, yang tunaikan zakat, baginya wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah sedih, tidak pernah susah, tidak pernah rasa takut kepada siapapun, karena pada dirinya ditanam di dalam hatinya iman kepada Allah, mempunyai berbagai macam amal soleh dan merawat sholatnya. Maka orang yang seperti itu tidak ada takut-takutnya, tidak ada rasa sedih-sedihnya, tidak ada rasa susah payah, pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, bahkan kelak nanti di akhirat akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keselamatannya. Ini janji Allah. Yakin. Jangan tidak yakin. Kalau tidak yakin ya. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pingin dengar gak? Pingin tahu gak? Nih, ancaman bagi orang yang tinggalkan sholat. Ancaman bagi anak-anak yang tinggalkan sholat, yang meremehkan sholat, gegampang sholat. Nih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya bacakan hadisnya. Wa qala lan dawu sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Dawuhnya apa? Idza kana ing dalem nalikani ana apa yaumul qiyamati dina kiamat, kharaja mongko metu apa syai'un suwiji-wiji min jahannam saking neraka jahanam. Nih, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika datang besok di yaumul kiamat, kita nanti akan ketemu yang namanya hari kiamat. Kita masih mazra'atud dunya, masih hidup di dunia, lagi melaksanakan berbagai macam amal, yang mana amal tersebut nantinya buat bekal menuju akhirat. Lah di dalam akhirat nanti kita mendapatkan susah, mendapatkan payah, mendapatkan kecelakaan, mendapatkan bahagia, mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang Allah. Itu tergantung hidup kalian di dunia. Kalau di dunia taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, fahuwa muflihun, dia akan bahagia. Tapi kalau bangkang, bejat, nggak nurut sama perintah-perintah Allah, Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan tunaikan zakat, Allah perintahkan laksanakan puasa di dalam bulan Ramadan, tapi gak pernah melaksanakan, padahal orang itu Islam, tapi tak pernah melaksanakan, tak pernah taat kepada Allah dan Rasulnya, ila yaumil akhirah fahuwa khasirun,
besok di hari akhir, di hari kiamat, dia akan mendapatkan orang yang merugi serugi-ruginya. Nah, maka dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Manfaatkanlah hidayah tersebut untuk kita melaksanakan berbagai macam amal soleh untuk kita petik besok di yaumul qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati kharajun syai'um min jahannam." Ketika datang besok pada hari kiamat, ada sesuatu yang keluar dari neraka jahanam. Ada sesuatu yang keluar dari neraka jahanam. Ngeri. Apa itu sesuatunya? Ismuhu harisun. Sesuatu itu yang keluar dari neraka jahanam itu namanya haris. Apa itu haris? Miwaladil aqrab. Haris itu anak daripada kalajengking. Tahu kalajengking? Nah, puluhu panjangnya anak daripada kalajengking itu yang namanya haris. Puluhu panjangnya ma bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Gede banget. Wa arduhu, dan lebarnya mimma syarikil ard, minal masyrik ilal maghrib, dari ujung wetan sampai ujung kulon. Itu lebarnya. Gede banget. Panjangnya antara langit dan bumi, lebarnya antara jagat wetan dan jagat kulon. Itu namanya haris. Siapa itu haris? Haris itu anak kalajengking. Gede banget. Nah, fayaqulu Jibril, maka malaikat Jibril bertanya kepada Haris, "Ya Haris, ila aina tadhhabu?" Mau kemana kamu Haris? Ditanya oleh malaikat Jibril. Haris, kamu mau kemana? Sangar banget kayak gitu mukanya, ya, merah merona, merah penuh dengan kebencian, penuh dengan keganasan. Mau kemana sih kamu? Kata malaikat Jibril nanya. Haris jawab, waliman tatlu. Waduh, masuk Isa. Lagi seru-serunya kok ya. Masuk Isa. Kalau sudah masuk Isa, insya Allah kita teruskan pekan yang akan datang. Mudah-mudahan walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah, kepada santriwan santriwati. Amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka kajian ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
جيران العالمين يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم اللهم ربنا زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا بلا تعب ولا مشقة من كل جهاد يا الله ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين واعتصموا بحبل الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز عززنا بالتقوى والاستقامة يا غفار اغفر لنا ذنوبنا يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم إنا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته